Itu puncaknya penyakit jiwa, Bu. Pak, di kolbunya itu. Coba lihat tuh ya, sekarang kita dapatkan tembak orang, bom orang segala rupa. Tapi bukan dengan ketentuan yang wajar yang dibenarkan untuk membela Islam, bukan. Hanya untuk menampilkan tembak, bunuh, itu kan penyakit jiwanya itu. Banyak masalah. Di Aleppo sekarang macam-macam. Kok bisa sekali gitu kan anak-anak kecil bom hancurkan ini macam. Kayak nggak ada dalam dirinya itu, kayak nggak ada iman gitu. Ya, padahal kalau paham Quran satu ayat aja nggak akan terjadi itu. Demi Allah saya katakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-93, posisi paling kanan di pertengahan itu. Ya, Quran surah keempat ayat 93. Lihat kalimatnya, itu tegas sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu orang aja, fajaza'uhu jahannam, maka kami akan siapkan baginya neraka jahanam, kata Allah. Satu orang aja, khalidan fiha, gak akan saya beri kesempatan keluar dari situ, kekal dari dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang ini, wa la'anahu, dilaknat dia kalau dia tidak tobat selama hidupnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf ya, neraka jahanam itu nggak usah dilipatkan aja siksanya, itu sudah luar biasa. Orang masuk neraka jahanam itu udah diancam di Quran akan masuk tanpa hisab. Ya, jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Penghuni neraka jahanam itu masuk surga, masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab. Jadi begitu kelihatan hisab terjadi, ada yang pegang kitab dengan kanannya senang, gitu kan? Biyamini. Ada yang di punggungnya begini takut. Tiba-tiba ada segolongan orang, aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya? Tiba-tiba turun ayat Quran surah ke-18 ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arba. Pada orang-orang seperti ini kami akan langsung tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Kalau bahasa bebasnya begini, kamu jangan banyak berpikir dan diskusi ya. Tempatnya nanti di sini, nanti langsung masuk aja ke situ. Ada yang begitu. Nah, yang ini menarik, Bu. Yang ini di An-Nisa 93 tadi, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah masuk neraka jahanam, dilipat gandakan siksanya. Neraka jahanam itu siksanya belum masuk aja apinya udah kerasan. Quran surah ke-40 dari ayat 45 sampai 47 itu. Di 46-nya Allahu Akbar, an-naru yu'raduna 'alaiha. Api itu selalu ditampakkan, tampakkan, belum masuk tuh, apalagi sudah masuk. Itu dilipat gandakan. Jadi kalau orang paham ayat ini, cukup satu ayat ini untuk bisa mencegah pembunuhan terjadi. Pasti orang kalau benar-benar beriman tuh nggak akan berlaku begitu. Mustahil. Di kita juga pada aneh-aneh aja kalau saya lihat berita ada bom panci. Ya. Ngapain bikin panci buat masak dipakai bikin bom? Kalau memang benar terjadi gitu ya, Masya Allah. Dan itu hebat sekali. Amerika punya bom gitu kan, beratnya 7,1 ya, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom beratnya 8,2 ton, radiusnya 300 meter. Bom di kita 3 kilo, 300 meter. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bikin bom tuh? Lebih hebat daripada orang luar kan? 3 kilo Pak, 300 meter. Yang bikin ibu-ibu lagi tuh yang mau ledakinnya. Ya, hati-hati penguasa panci ibu-ibu Pak tuh di rumah. Kalau ada masalah yang punya panci ibu tuh. Itu baru panci, belum kulkas ya. Belum yang lainnya. Terus suka aneh-aneh. Kalau benar itu terjadi, kita doakan supaya bertobat gitu kan. Tapi kalau itu sesuatu yang salah kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk dan menjadi fitnah untuk Islam, kita pun doakan semoga dapat hidayah gitu. Mau cari apa sih? Toh nggak ada bom meninggal juga gitu. Ya, baik yang bikin isu, yang bikin masalah, plus juga yang melakukan masalah, ya kita jauhi Pak, hal semacam itulah. Cukup selesai gitu. Nah, sekarang kembalikan ya, kama ta'kulun narul hattaba, itu seperti api memakan kayu pelan-pelan. Nah, ini kata Nabi, kalau ada orang sholat kemudian mencela orang saja, ya, iri pada orang lain, itu bisa macam-macam aspeknya. Kemudian dicela misalnya, itu seketika tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, dipindah